memenuhi tugas mata kuliah media pembelajaran sekolah dasar. Nah, nama video ini berjudul Garudaku. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga selalu dalam keadaan sehat-sehat ya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai tema 1 hidup rukun, subtema 1 hidup rukun di rumah. Hari ini kita akan belajar tentang pengamalan sila-sila Pancasila. Perlu kita ketahui bahwa tingkah laku dan sikap kita harus mencerminkan sila-sila Pancasila. Mengapa demikian? Karena Pancasila merupakan dasar negara dan juga pandangan hidup bangsa Indonesia. Kalau kau suka hati, mari kita bersama. Kalau kau suka hati, injak bumi. Adik-adik, kali ini kita akan belajar tentang penerapan sila pertama Pancasila. Sila pertama memiliki simbol bintang yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Simbol bintang memiliki makna sebagai sebuah cahaya, yaitu yang dipancarkan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada umat manusia. Latar belakang hitam pada simbol bintang memiliki makna warna alam, yaitu berkah dari Tuhan yang menjadi sumber segalanya di muka bumi. Terdapat nilai-nilai dalam sila pertama, yaitu 1. Percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Maksudnya, kita dapat menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, menunjukkan bahwa bangsa Indonesia percaya dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Saling menghormati antar pemeluk agama. Maksudnya, pemeluk agama harus menghormati pemeluk agama lain. Yang ketiga, saling bekerja sama antar umat beragama. Maksudnya, bekerja sama tanpa membeda-bedakan antar umat beragama akan memperkuat rasa persatuan, jadi kita harus bekerja sama. Yang keempat, saling menghormati kebebasan beragama. Maksudnya, kita harus menghormati kebebasan beragama agar bangsa Indonesia menjadi bersatu dan tidak ada perpecahan antar agama. Jadi, makna ketuhanan yang Maha Esa artinya bangsa Indonesia adalah bangsa yang beragama. Sebagai bangsa yang beragama, bangsa Indonesia percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Untuk lebih memahami terkait sila pertama Pancasila, mari kita saksikan video penerapan sila pertama berikut ini. Pada video ini terdapat contoh penerapan sila pertama, kira-kira apa saja ya? Satu, berdoa sebelum makan. 2. Berdoa sebelum belajar. Ketiga, sholat dan mengaji. Selain penerapan tersebut, juga terdapat hal-hal yang harus kita kerjakan, yaitu menghormati pemeluk agama lain. Terdapat agama-agama di Indonesia, ada agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Dapat disimpulkan pada sila pertama, yaitu mengharuskan kita untuk melaksanakan perintah sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Terima kasih. Kalau kau suka hati, mari kita bersama. Kalau kau suka hati. Sekarang kita masuk pada penerapan sila kedua. Sila kedua memiliki simbol yaitu mata rantai yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbol mata rantai memiliki dua buah bentuk. Yang pertama adalah berbentuk persegi empat dan yang kedua adalah berbentuk lingkaran yang saling mengaitkan antara satu dengan yang lainnya.
bentuk persegi 4 memiliki makna yaitu laki-laki dan bentuk lingkaran memiliki makna yaitu perempuan. Sehingga keduanya saling mengaitkan antara satu dengan yang lainnya yang dapat dimaknai sebagai sebuah hubungan timbal balik antara satu dengan yang lainnya tanpa membedakan apapun itu. Nah, untuk lebih memahami terkait dengan sila kedua ini, ada beberapa contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah ketika ingin meminta bantuan kepada orang lain, ucapkan minta tolong. Lalu kedua, ketika berkomunikasi dengan orang lain, maka gunakan bahasa yang sopan. Dan yang ketiga adalah ketika sudah diberikan pertolongan, ucapkan terima kasih. Adik-adik semuanya, mari kita perhatikan video berikut ini. Dari video yang sudah dilihat tadi, maka terlihat bahwa ada sekelompok anak yang membantu temannya yang terjatuh dengan cara membawanya ke UKS dan mengobati kaki temannya yang terluka. Nah, dari video tadi itu menunjukkan bahwa anak-anak tersebut sudah menerapkan dari sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab dengan cara memberikan pertolongan kepada teman yang sedang kesusahan. Dapat disimpulkan bahwa sila kedua ini mementingkan adanya sopan santun dan sikap yang beradab dalam penerapan di kehidupan sehari-hari, sehingga kita dapat saling menghargai dan menghormati antara satu dengan yang lainnya tanpa memandang siapapun itu, kapanpun itu, dan dimanapun itu. Terima kasih. Kalau kau suka hati, mari kita bersama. Kalau kau suka hati. Kemudian selanjutnya adalah sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Nah, teman-teman, apakah kalian tahu apa lambang dari sila ketiga ini? Ya, betul. Sila ketiga dilambangkan dengan pohon beringin. Mengapa lambangnya pohon beringin? Ada yang tahu? Nah, pohon beringin mempunyai akar yang kokoh dan kuat seperti layaknya Persatuan Indonesia. Selain itu, akar pohon beringin bercabang-cabang seperti Indonesia yang memiliki beraneka macam budaya, suku, adat, dan sebagainya. Contoh pengamalan sila ketiga Persatuan Indonesia dalam kehidupan sehari-hari yaitu yang pertama, mengembangkan sikap cinta tanah air. Nah, dapat dilihat dalam video berikut ini ada seorang yang mengenakan pakaian batik. Nah, pakaian batik ini termasuk pakaian khas Indonesia. Jadi kita harus bangga menggunakannya dan memakainya. Hah? Waduh, tuang alay, aduh mamai, barang pecah semua astaga naga. Ya ampun. Ra, ayo bantuin Ra. Ayo kan Nusa. Nusa bantuin ya Kak. Bantu ya Kak. Nah, yang itu tuh Ra, satu lagi. Yang ini ya Kak. Hati-hati Ra. Iya ya. Terima kasih Ade. Alhamdulillah. Hebat sekali adik-adik ini. Iya Kak, sama-sama. Kita juga seneng kok bisa bantu. Semoga nggak apa-apa ya Kak. Puji Tuhan Ade, gak ada yang pecah. Yang kedua ada rela berkorban. Nah, contohnya seperti gambar ini yaitu menolong orang lain saat terkena musibah seperti musibah bencana alam, sakit, dan membutuhkan pertolongan kita. Yang ketiga yaitu mengikuti upacara bendera dengan hikmat. Jadi kita harus ikut upacara bendera dengan hikmat, diam, tidak banyak bergerak. Kalau kau suka hati, mari kita bersama. Kalau kau suka hati. Selanjutnya, Pancasila yang keempat, yaitu berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang dilambangi oleh kepala banteng. Banteng digunakan untuk melambangkan sila keempat karena merupakan hewan sosial yang suka berkumpul.
Seperti halnya musyawarah, orang-orang yang akan berdiskusi dan berkumpul untuk memutuskan suatu keputusan. Sebagai contoh, mari kita simak tayangan video cerita pendek berikut ini. Ayo anak-anak, kita liburan. Besok pikniknya kemana? Ke pantai saja, Ayah. Ke Ragunan ya? Bagaimana kalau ke rumah nenek saja? Wah, kok tujuannya berbeda-beda? Ayah jadi bingung. Kalau begitu, bagaimana kalau kita ikut saran ibu saja ke rumah nenek? Karena kita sudah lama tidak mengunjungi nenek. Setuju ya. Aku tidak mau. Aku maunya ke pantai. Pantai, pantai. Siti, tidak boleh begitu. Ayah, ibu, dan kakak sudah sepakat untuk ke rumah nenek. Siti seharusnya menghormati keputusan kita semua. Baiklah, Ayah. Aku ikut saran ke rumah nenek. Yang penting kita piknik. Terima kasih, Ayah. Nah, begitu Siti. Itu baru namanya anak yang baik. Setelah melihat tayangan video cerita pendek tersebut, dapat disimpulkan bahwa perilaku yang mencerminkan Pancasila yang keempat, yaitu musyawarah, menghormati pendapat orang lain, menghargai orang lain, dan sebagainya. Hal tersebut dapat dilakukan supaya terciptanya kerukunan dan kedamaian dalam keluarga maupun di lingkungan sekitar kita. Kalau kau suka hati, mari kita bersama. Kalau kau suka hati. Yang terakhir adalah sila kelima Pancasila yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima ini dilambangkan dengan padi dan kapas. Padi dan kapas merupakan suatu simbol sumber sandang dan pangan yang dibutuhkan oleh bangsa Indonesia. Sila kelima ini mengajak kita untuk adil terhadap sesama. Selanjutnya adalah contoh pengamalan sila kelima. Yang pertama, tidak berbuat curang kepada orang lain. Yang kedua, menghargai hasil karya orang lain. Yang ketiga, tidak boros dan suka menabung. Yang keempat, bergotong royong membersihkan kelas. Yang kelima, bersikap adil dalam membagi tugas. Yang keenam, tidak membeda-bedakan teman. Yang ketujuh, suka memberi pertolongan kepada orang lain. Kalau kau suka hati, mari kita bersama. Kalau kau suka hati. Dari penjelasan video ini dapat disimpulkan bahwa Pancasila merupakan sumber nilai yang menuntun sikap, perilaku, atau perbuatan manusia di Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara agar tercipta suasana yang tenang, sejahtera, damai, dan aman. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanya.